Nah, kita lanjut materi kali ini ya tentang tahapan perhitungan di dalam sistem Fuzzy. Tahapan perhitungan di dalam sistem Fuzzy ada 3 tahap. Yang pertama ada fajifikasi. Fajifikasi itu adalah pengubahan nilai input dari bentuk bilangan tegas ke dalam bentuk bilangan samar. Oke. Nah, bilangan tegas, yang dimaksud bilangan tegas ini ya, misalkan di sini ada variabel absensi. Ya. Di sini absensi itu semesta pembicaranya 0 sampai dengan 100. Ini semua adalah bilangan tegas. Misalkan ada input absensi seseorang nilainya adalah 75%. Nah, 75 ini adalah bilangan tegas atau bilangan Kripps. Nanti pada tahap pertama fajifikasi ini, bilangan tegas ini diubah bentuknya ke dalam bentuk bilangan samar. Di mana rentang nilai bilangan samar ya adalah 0 sampai dengan 1. Hasil fajifikasi disebut dengan derajat keanggotaan. Ya. Jadi dalam sistem fajifikasi ini proses pengubahan bentuknya melalui representasi atau penggambaran pada kurva. Jadi kurva itu wajib pada tahap fajifikasi. Ya. Itu tahap pertama. Lalu tahap kedua ada yang namanya inferensi. Inferensi ini adalah proses pemberian aturan di dalam sistem Fuzzy. Ya, sebagai basis pengetahuan seorang ahli. Ya, jadi inferensi ini adalah basis pengetahuan seorang ahli yang dituangkan ke dalam sistem. Ahlinya di sini bukan kamu atau bukan saya atau bukan perancang sistem yang lain. Ahlinya di sini, yang dimaksud dengan ahli di sini adalah orang yang berkompeten di bidangnya dan diakui legalitasnya, ya, baik itu secara nasional ataupun internasional. Ya. Seorang ahli yang berkompeten pasti memiliki sertifikasi resmi dari lembaga keahlian di bidangnya. Itu yang dimaksud seorang ahli. Kalau dokter pasti ada sertifikat atau sertifikat keahlian dari ID, dari organisasi yang menaunginya, atau ada juga bentuk ijazah yang menandakan bahwa seseorang itu pernah kuliah kedokteran. Ya. Nah, di dalam inferensi ini ada 3 metode di dalamnya. Yang pertama ada metode Tsukamoto, lalu yang kedua ada metode Mamdani, yang ketiga ada metode Sugeno. Tiap metode memiliki bentuk perhitungan yang berbeda dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, yang pertama metode Tsukamoto ini, ya, metode Tsukamoto ini dikenal dengan metode penalaran monoton. Bentuk perhitungannya adalah bentuk persamaan linier dan juga bentuk perhitungan rata-rata terbobot. Lalu yang kedua metode Mamdani. Metode Mamdani ini dikenal dengan istilah metode minimal dan maksimal, di mana bentuk perhitungannya menggunakan bentuk perhitungan integral dengan nilai sinus dan nilai diskritnya, dan juga menggunakan bentuk perhitungan sentroid atau titik pusat sebaran dari basis pengetahuan seorang ahli, dari rule sistemnya. Nah, lalu yang ketiga ada metode Sugeno. Metode Sugeno ini adalah metode yang menggunakan bentuk perhitungan persamaan linier dan bentuk perhitungan konstanta. Metode Sugeno ini memiliki 2 orde, yaitu ada orde 0 dan ada orde 1. Nah, untuk masalah inferensi kita akan bahas lebih lanjut nanti pada sesi atau pada pertemuan selanjutnya, ya. Nah, kemudian tahap ketiga ada yang namanya defajifikasi. Defajifikasi ini adalah kebalikan dari tahap pertama. Kalau di tahap pertama fajifikasi,
nilai input dalam bentuk bilangan tegas diubah menjadi bentuk bilangan samar, maka dari tahap ketiga, bentuk bilangan samar, output dalam bentuk bilangan samar, diubah bentuknya menjadi bilangan tegas. Jadi di dalam sistem Fuzzy, inputnya dalam bentuk bilangan tegas, outputnya dalam bentuk bilangan tegas. Oke, nah tahap ketiga akan kita bahas nanti lebih lanjut. Kita bahas di tahap pertama. Oke, Fuzzifikasi. Di tahap pertama, Fuzzifikasi ini adalah pengubahan nilai input di dalam representasi atau penggambaran pada kurva. Kurvanya itu ada banyak, ya. Kalau di sini saya kasih contoh ada 3, ya, ada kurva linear naik, lalu ada kurva linear turun, kemudian ada gabungan kurva linear dan naik dan turun yaitu kurva segitiga, lalu ada juga kurva trapesium, ya. Kurva trapesium itu gabungan juga dari kurva linear naik dan turun. Nah, keempat kurva ini memiliki bentuk perhitungan persamaan linear. Ya, yang berbeda adalah kurva V atau kurva lonceng. Dia akan menggunakan bentuk perhitungan sudut sinus dan kosinus. Ya, saya kasih contoh 3 ini, ya. Yang pertama untuk kurva linear naik, bentuknya menaik dari kiri ke kanan, ya. Di mana kurva linear naik ini memiliki 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Ya. Titik awalnya adalah titik A, titik akhirnya adalah titik B. Nah, rumus untuk kurva linear naik. Ya, rumus untuk kurva linear naik yang pertama, mu X akan bernilai 0 kalau X-nya lebih besar, lebih kecil sama dengan A. Mu X akan bernilai 0 kalau X-nya lebih kecil sama dengan A. Mu X akan bernilai 1 kalau X-nya lebih besar sama dengan B. Oke. Mu X ini adalah potongan kurva X, potongan kurva linear naik. Ya. Nilainya akan bernilai 0 kalau X-nya lebih kecil sama dengan A. Dan akan bernilai 1 kalau X-nya lebih besar sama dengan B. Kalau X-nya di antara A dan B, artinya A-nya lebih kecil dari X dan X-nya lebih kecil dari B, maka berlaku rumus tengah ini. X minus A per B minus A. A-nya ini adalah nilai minimal dari persinggungan kurva. Titik awal dari singgungan kurva, nilai minimal. B-nya adalah nilai maksimal. Nilai maksimal dari persinggungan kurva. Nilai akhir dari titik akhir dari singgungan kurva. X-nya adalah nilai input yang masuk. Ya. Jadi A-nya adalah nilai minimal persinggungan kurva, B-nya adalah nilai maksimal dari persinggungan kurva. X-nya adalah nilai input. Jadi kalau inputnya berada di antara nilai A dan nilai B, baru berlaku rumus ini. Ya. Kemudian yang kedua ada kurva linear turun. Bentuknya menurun dari kiri ke kanan, rumusnya ini. Mu X akan bernilai 1 kalau X-nya lebih kecil sama dengan A. Mu X akan bernilai 0 kalau X-nya lebih besar sama dengan B. Kalau X-nya di antara A dan B, maka berlaku rumus ini. B minus X per B minus A. Nah, ini untuk kurva linear turun. Nah, titiknya juga ada 2 titik, titik awalnya A, titik akhirnya B. Nah, lalu ada kurva
Lalu ada kurva segitiga. Kurva segitiga ini gabungan dari kurva linear naik dan turun. Ya, rumusnya ada di atas. Dicek. Ya. Nah, contoh perhitungannya. Oke, perhatikan baik-baik nih, biar nggak salah paham, biar nggak bingung. Tolong diperhatikan, ya. Jangan sampai nanti kamu bingung, nggak mau nanya, akhirnya nggak ngerjain tugas lagi. Ya. Dicek. Di sini variabel inputnya absensi memiliki variabel input absensi memiliki nilai input 75. Oke. Nilai input ini berasal dari, kalau ini di soal saya yang tentukan. Tapi kalau nanti implementasi secara langsungnya, nanti ya nilai input ini berasal dari data sampling satu penelitian atau data real dari sebuah perusahaan, ya. Jadi jangan tanya inputnya dari mana. Ini kalau ini contoh soal, inputnya dari saya. Kalau nanti pada saat implementasi penelitian, inputnya dari data primer, ya, atau data sekunder. Data primer, data real dari perusahaan. Data sekunder adalah data dari penelitian sebelumnya atau data sampling. Ya. Nah, di sini inputnya 75, ya, diubah bentuknya ke dalam bentuk bilangan samar, ditarik lurus garis ke atas, menyentuh kurva linear naik. Ya, menyentuh kurva linear naik untuk himpunan baik. Dan menyentuh kurva linear turun untuk himpunan cukup. Ya. Nah, di sini 75 ini ditarik lurus garis ke atas, menyentuh kurva baik, ya, masuk ke dalam kategori himpunan baik, derajat keanggotaannya 0,333. Dan 75 juga masuk ke dalam kategori himpunan cukup, derajat keanggotaannya adalah 0,667. Nah, dapatnya dari mana? Ini dari rumus di sampingnya. Kalau inputnya di sini, A-nya berarti 65, B-nya 80. Ya. Rumus untuk kurva linear naik, B minus X per B minus A. Karena ini inputnya di antara A dan B. B-nya 80 dikurang X-nya 75, hasilnya adalah 5. Per 80 dikurang 65. 80 dikurang 65, hasilnya adalah 15. 5 per 15, hasilnya adalah 0,333. Ya. Lalu, karena input 75 ini masuk ke dalam dua kategori himpunan, maka dihitung juga untuk kurva linear turun himpunan cukupnya. Linear turun rumusnya X minus A per B minus A. X-nya 75 dikurang A-nya 65, hasilnya adalah 10. Per 80 dikurang 65 per 15. 10 per 15 hasilnya adalah 0,667. Ya. Perhitunganmu ini dikatakan betul kalau dua derajat keanggotaan ini, ya, dua nilai derajat keanggotaan ini ketika dijumlahkan hasilnya harus 1. Ya, karena kurva di Fajy itu, ya, limit atasnya adalah 1, limit bawahnya adalah 0. Jadi ketika ini dijumlahkan hasilnya harus 1. Lebih salah kurang salah. Ya. Nah,
Yang penting buat kalian perhatikan adalah nilai A dan B. Nilai A dan B akan terus berubah tergantung di mana inputnya. Jadi A dan B ini mengikuti nilai inputnya. Kalau inputnya di sini, katakanlah 55, berarti A-nya 50, B-nya 65. Kalau inputnya di sini, katakanlah 98, ya, ini tidak ada persinggungan kurva. Ini kalau ditarik lurus garis ke atas menyentuh kurva, baik saja derajat keanggotaannya adalah 1. Jadi 98 itu kalau ada input 98 itu adalah masuk ke dalam kategori himpunan baik saja derajat keanggotaannya 1. Ya. Nah, ini cara menghitungnya dicari singgungan kurva terdekat. Singgungan kurva terdekat di sini adalah antara cukup dengan baik. A-nya 65, B-nya adalah 80. Berarti di sini untuk himpunan baik tuh nilainya adalah 1 karena X-nya lebih besar sama dengan B. Dan untuk cukup nilainya adalah 0, X-nya lebih besar sama dengan B. Oke, jelas sampai di sini? Yang mau tanya silakan. Silakan yang mau bertanya. Nggak ada yang mau nanya? Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, silakan. Buat jurnalnya itu kan kita lampirin juga. Itu PDF atau linknya, Pak? PDF-nya boleh. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, silakan yang mau nanya lagi. Lanjut. Untuk perhitungannya, udah paham ya? Mau nanya boleh? Oke, silakan. Kan bilang Suaranya kurang keras. bentar. Halo? Ya. Jadi perhitungan yang Bapak telah jelaskan, yang hasil dari yang kurva baik dengan cukup, itu berarti dibuletin aja. Kan totalnya kan seharusnya 0,9, bener nggak? 0,9. Dan tadi bilang Bapak itu hasilnya harus satu. Kalau dijumlahkan harus 1. Yang dibuletin itu 4 digit di belakang koma. Ya, 0,6666. Harusnya kan 0,6666 ya. Nah, karena ini berlakunya 4 digit di belakang koma, maka dibulatkan, 6-nya dijadikan 7. Ya, yang boleh dibulatkan itu 4 digit di belakang koma. Oke. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya. Silakan selanjutnya yang mau bertanya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Yo, jangan diam aja, nanti bingung lagi. Silakan yang mau tanya. Cukup ya? Oke, kalau cukup, nanti
materi ini akan saya share di grup kalian dan akan ada tugas lanjutannya. Ya. Tugas kali ini bentuk perhitungan fajifikasi. Ya. Lanjutan dari tugas kamu yang kemarin. Tugas yang kemarin dikumpulkan paling telat malam ini jam 12. Nah, materi ini akan saya share ke kalian nanti ya. Sekaligus dengan tugasnya. Jelas ya? Oke. Oke, siapa yang tadi mau tanya? Silakan. Ya, silakan yang mau tanya. Saya sih mau nanya, Pak. Oke, silakan. Untuk tugas kelanjutannya itu dikirim malam ini juga, Pak? Tugas lanjutannya nggak malam ini. Sampai kapan, Pak? Sampai dengan nanti pikon berikutnya. Saya nggak mau nanti kejadian ini berulang lagi ya. Oh, Artinya iya, Pak. pada saat nanti akan pikon, tugasnya sudah selesai. Jelas ya? Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Oke. Yes. Cukup. Sudah saya absen juga. Udah di screenshot ya. Yes, saya akhiri sampai di sini. Kita jumpa lagi pertemuan nanti selanjutnya pikonnya. Ya. Jangan lupa tugasnya. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih banyak, Bapak. Ya.